Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang indeks harga dan inflasi. Tetapi sebelum menuju ke pembahasan apa sih manfaat kita mempelajari indeks harga dan inflasi? Manfaat kita mempelajari indeks harga dan inflasi yang pertama yaitu kita dapat mengetahui pengaruh kenaikan harga komoditas terhadap daya beli konsumen dan juga bisa menjadi indikator ekonomi untuk mengetahui tingkat inflasi. Yang kedua, kita juga dapat mengukur atau menghitung biaya harga produksi yang kita keluarkan. Langsung saja ke pembahasan yang pertama yaitu pengertian indeks harga. Pengertian indeks harga adalah perbandingan antara harga rata-rata suatu barang dalam tahun yang dihitung dan harga rata-rata untuk tahun dasar. Jadi indeks harga di sini adalah ukuran untuk menunjukkan berbagai perubahan yang terjadi pada barang dari harga waktu ke waktu. Pada indeks harga ini, tahun dasar adalah tahun yang dijadikan patokan dalam menghitung indeks harga. Sementara itu, tahun dasar haruslah tahun di mana perekonomiannya stabil dan baik, dan tidak terlalu lama dengan tahun yang akan dihitung sebelumnya. Lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu jenis-jenis indeks harga. Jenis-jenis indeks harga yang pertama yaitu indeks harga konsumen atau IHK. Indeks harga konsumen atau IHK yaitu merupakan indeks harga yang menjelaskan tentang perubahan harga suatu barang atau layanan yang dibeli oleh konsumen. IHK di sini berisi data mengenai barang atau jasa yang dikumpulkan dari berbagai daerah atau kota. Jadi, data tersebut dapat menggambarkan perilaku keluarga konsumen dalam membelanjakan pendapatan mereka. Dan data ini dapat diambil dari 4 kelompok, yaitu perumahan, makanan, pakaian, dan barang-barang atau jasa lainnya. IHK di sini dapat juga digunakan guna mengukur tingkat suatu negara. Selain itu, juga dapat menjadi dasar dalam menentukan penyesuaian gaji, upah, uang pensiun, dan jenis kontrak lainnya. Jenis indeks harga yang kedua yaitu IHP atau indeks harga produsen. Ialah perbandingan harga barang dan jasa yang dibeli oleh produsen pada waktu tertentu. Dan yang ketiga yaitu indeks harga yang harus dibayar dan diterima oleh petani. Merupakan indeks harga yang menggambarkan perkembangan hasil kebutuhan rumah tangga petani, baik kebutuhan konsumsi rumah tangga maupun proses produksi pertanian seperti benih, pupuk, dan obat-obatan. Dalam indeks ini, pembayaran yang harus dibiayai oleh petani dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, politik perdagangan, harga makanan, pakaian, jenis barang dan jasa, dan mata uang. Jenis indeks harga yang terakhir yaitu indeks harga implisit. Indeks harga implisit di sini berfungsi untuk menentukan tingkat inflasi dari waktu ke waktu dengan membandingkan produk nasional bruto nominal dalam waktu tertentu dengan produk nasional bruto nyata. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang tujuan dan fungsi perhitungan indeks harga. Saya akan menjelaskan yang pertama dulu yaitu tujuan perhitungan indeks harga. Tujuan perhitungan indeks harga adalah untuk menentukan ukuran perubahan variabel ekonomi
sebagai ukuran keadaan ekonomi suatu negara yang telah dinyatakan dalam persentase. Jadi, indeks harga sangat berperan penting dalam menentukan kebijakan ekonomi pemerintah dalam mengatasi inflasi. Pembahasan yang kedua yaitu fungsi perhitungan indeks harga. Fungsi perhitungan indeks harga ialah sebagai pembuatan kebijakan ekonomi, sebagai dasar dalam menentukan kebijakan harga, sebagai alat untuk mengukur tingkat kemajuan ekonomi, serta dapat digunakan oleh pedagang dalam menentukan harga jual pokok. Mungkin hanya itu saja penjelasan dari indeks harga, dan saya akan melanjutkan tentang pembahasan yang kedua yaitu inflasi. Langsung saja ke pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian inflasi. Inflasi adalah suatu kondisi di mana terjadi peningkatan harga-harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Apabila harga-harga barang di suatu negara meningkat, maka itu bisa dinamakan inflasi. Tetapi jika hanya ada satu atau dua barang yang harganya naik, misalnya seperti cabai naik, maka itu tidak dapat dinamakan inflasi. Dan juga inflasi tentunya berbeda dengan deflasi. Kalau inflasi terjadi karena kenaikan harga, sedangkan kalau deflasi terjadi karena penurunan harga secara umum. Pembahasan yang selanjutnya yaitu jenis-jenis inflasi. Yang pertama, jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahannya, yaitu ada 3: inflasi rendah, inflasi menengah, inflasi berat, dan hyperinflation. Yang pertama yaitu inflasi rendah. Inflasi rendah di sini jika jumlah inflasinya kurang dari 10%. Selanjutnya inflasi menengah. Di sini jumlah inflasinya berkisaran 10 sampai 30%. Sedangkan inflasi berat, jumlah inflasinya berkisaran 30 sampai 100%. Sedangkan yang terakhir yaitu hyperinflation, jika jumlah inflasinya di atas 100%. Jenis yang kedua yaitu jenis inflasi berdasarkan sumbernya. Inflasi yang pertama yaitu inflasi dalam negeri. Misalnya, meningkatnya permintaan masyarakat lebih cepat dibandingkan kemampuan pasar untuk memproduksinya. Itu bisa dinamakan inflasi dalam negeri. Yang selanjutnya yaitu inflasi luar negeri. Misalnya karena inflasi pada negara lain yang menyebabkan harga barang-barang impor tersebut meningkat dan barang impor tersebut dijadikan bahan baku industri di negara tersebut. Jadi itu dinamakan inflasi luar negeri. Jenis inflasi yang ketiga yaitu jenis inflasi berdasarkan faktor penyebabnya. Yang pertama, demand pull inflation. Terjadi karena permintaan masyarakat lebih tinggi dibandingkan kemampuan pasar untuk menyediakan kebutuhan tersebut pada waktu itu. Misalnya di hari raya. Kenapa harga pokok di hari raya itu lebih tinggi? Karena di hari raya permintaan masyarakat itu lebih tinggi juga. Yang kedua yaitu cost push inflation. Terjadi karena adanya kenaikan pada harga barang-barang mentah yang akan diproduksi, sehingga barang-barang mentah tersebut menyesuaikan dengan kenaikan harga tersebut. Pembahasan yang selanjutnya yaitu dampak inflasi. Yang pertama, rendahnya pendapatan real masyarakat. Dampak inflasi yang tinggi dan tidak terkendali salah satunya adalah turunnya pendapatan real masyarakat. Contohnya seperti saya mempunyai uang 50.000.
dan harga bakso itu adalah 10.000. Ketika dampak inflasi tinggi, maka harga bakso menjadi 20.000. Sebelumnya saya bisa membeli 5 bakso karena uang saya 50.000. Karena terjadi inflasi yang tinggi, saya cuma bisa membeli 2 bakso dengan harga 20.000. Pembahasan yang terakhir ialah cara mengatasi inflasi. Yang pertama, kebijakan moneter. Kebijakan moneter di sini bersifat untuk mengurangi jumlah peredaran uang di masyarakat dengan cara kebijakan pasar terbuka dan kebijakan diskonto. Yang kedua, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal umumnya dilakukan pemerintah untuk mengurangi pengeluaran negara agar jumlah uang yang beredar di masyarakat itu juga berkurang dengan cara mengurangi pengeluaran pemerintah dan menaikkan pajak. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dari penjelasan pada pertemuan kali ini. Dan kesimpulan dari pertemuan kali ini adalah indeks harga sangat diperlukan dalam kegiatan ekonomi suatu negara, karena peningkatan harga atau penurunan harga adalah informasi yang penting untuk pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dan dalam perekonomian, inflasi merupakan masalah ekonomi yang harus diatasi dan dihadapi. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.